Gede namar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Yuvita Ainia. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Asuhan Keperawatan Stroke. Pengertian stroke yaitu stroke merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan gangguan fungsi otak, vokal, atau global yang timbul mendadak, berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian tanpa penyebab yang jelas selain vaskuler. Jadi, stroke adalah kelainan jaringan otak yang disebabkan oleh gangguan aliran darah. Stroke merupakan defisit neurologis yang mempunyai gejala tiba-tiba yang berlangsung 24 jam dan disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular yang dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Stroke terjadi karena saat terdapat gangguan aliran darah ke otak. Etiologinya, menurut Junaidi 2011, penyakit stroke dapat disebabkan oleh yang pertama, penyebab stroke iskemik. Pada stroke iskemik, penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur arteri yang dapat menuju ke otak. Misalnya suatu ateroma karotis sehingga menyebabkan berkurangnya aliran darah. Emboli, endapan lemak juga bisa terlepas dari dinding arteri dan mengalir di dalam darah, kemudian menyumbat arteri yang lebih kecil. Yang kedua, penyebab stroke perdarahan, hemorogi, terhalangnya suplai darah ke otak. Pada stroke, perdarahan disebabkan oleh arteri yang mensuplai darah ke otak pecah. Penyebabnya misalnya tekanan darah yang mendadak tinggi dan atau oleh stres psikis berat. Tanda dan gejala stroke yaitu meliputi kelumpuhan wajah atau anggota badan, misal biasanya hemiparesis yang timbul mendadak. Selanjutnya, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan atau gangguan hemisensorik. C. Perubahan mendadak status mental, konfusi, delirium, letargi, stupor, atau koma. D. Efisia, bicara tidak lancar, kurangnya ucapan atau kesulitan memahami ucapan. E. Disartria, bicara pelo atau cadel. F. Gangguan penglihatan, heminopia atau monokuler atau diplopia. G. Ataksia, trunkal atau anggota badan. H. Vertigo, mual dan muntah atau nyeri kepala. Lanjut, Kak.
Manifestasi klinis beberapa tanda dan gejala yang ditimbulkan dari penyakit stroke yakni sakit kepala secara tiba-tiba, pusing, bingung, kesadaran menurun, bahkan bisa mengalami koma atau perdarahan otak. Penglihatan kabur atau kehilangan ketajaman penglihatan pada satu atau kedua mata, kehilangan keseimbangan atau lambung, lemah, mendadak seluruh badan lemas, dan terkulai tanpa hilang kesadaran atau disertai hilang kesadaran, rasa kebal atau kesemutan pada sisi tubuh, kelemahan atau kelumpuhan tangan atau kaki, atau salah satu sisi tubuh, gangguan orientasi, waktu dan orang, gangguan keseimbangan berupa vertigo dan sempoyongan atau ataksia, bicara tidak jelas, mengalami beberapa atau semua gejala stroke, sementara dan ringan, koma jangka pendek, kehilangan kesadaran, sukar menelan cairan atau makanan padat, disfagia, kehilangan daya ingat atau konsentrasi. Patofisiologi, otak memilih fungsi vital dan merupakan bagian tubuh yang sangat sensitif karena merupakan jaringan lunak. Ada dua mekanisme tubuh untuk melindungi otak dengan yang berperan, yaitu mekanisme anatomis dan autoregulasi. Mekanisme anatomisis berkaitan dengan suplai darah ke otak untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan glukosa. Sedangkan mekanisme autoregulasi adalah bagaimana otak melakukan mekanisme sendiri dalam menjaga keseimbangan. Pada saat aliran darah ke otak tersumbat karena trombosit atau embolus hipoksia, jaringan cerebral mulai dapat menyebabkan gejala reversibel seperti kehilangan kesadaran. Untuk pathway keperawatan bisa dilihat di poin PPT ini ya, Kak. Lanjut. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada angiografi cerebri, membantu menentukan penyebab dari stroke secara spesifik seperti stroke perdarahan atriovena atau adanya ruptur. Yang kedua elektroencephalografi bertujuan untuk melihat masalah yang timbul dan dampak dari jaringan yang infak sehingga menurunnya impuls listrik dalam jaringan otak. Sinar X tengkorak yaitu menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah yang berlawanan dari massa yang luas. Yang keempat, ultrasonografi Doppler yaitu menentukan posisi serta besar atau luas terjadinya pendarahan otak. CT scan memperhatikan secara spesifik letak edema, posisi hematoma, adanya jaringan otak yang infrak atau iskemia, serta posisinya secara pasti. MRI menentukan posisi serta besar atau luas terjadinya perdarahan otak. Yang ketujuh, fototorak dapat memperlihatkan keadaan jantung, apakah terdapat pembesaran vertikal kiri yang merupakan salah satu tanda hipertensi kronis pada penderita stroke. Penata laksanaan. Yang pertama ada obat antihipertensi. Pada penderita stroke baru, biasanya tekanan darah tidak diturunkan melalui
terlalu rendah untuk menjaga suplai darah ke otak. Yang B, antiplatelet untuk mencegah pembekuan darah digunakan obat antiplatelet seperti aspirin. Yang ketiga antikoagulan. Untuk mencegah pembekuan darah, pasien dapat diberikan obat-obatan antikoagulan seperti heparin yang bekerja dengan cara mengubah komposisi faktor pembekuan dalam darah. Lanjut, Kak. Saya lanjutkan untuk penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, pengkajian menurut Tarwono 2013, pengkajian pada pasien stroke meliputi identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, pemeriksaan fisik, pola kebiasaan sehari-hari. Next. Pengkajian menurut Gordon, yang pertama pola persepsi kesehatan, manajemen kesehatan, mendeskripsikan pelaporan diri pasien mengenai kesehatan dan kesejahteraan, cara pasien mengelola kesehatan. Dua, pola nutrisi metabolik, mendeskripsikan pola asupan makan dan minum harian atau mingguan pasien. Tiga, pola eliminasi, mendeskripsikan pola fungsi ekskresi. Keempat, pola aktivitas latihan, mendeskripsikan pola latihan, aktivitas, waktu luang, dan rekreasi. 5. Pola tidur istirahat, mendeskripsikan pola tidur, istirahat, dan relaksasi. 6. Pola persepsi kognitif, mendeskripsikan pola sensori, persepsi, adekuasi bahasa, memori kemampuan membuat keputusan. 7. Pola persepsi diri konsep diri, mendeskripsikan pola konsep diri pasien dan persepsi diri. 8. Pola peran hubungan, mendeskripsikan pola keterikatan dan hubungan peran pasien. 9. Pola seksualitas reproduksi, mendeskripsikan pola kepuasan dan ketidakpuasan pasien terhadap pola seksualitas, pola reproduksi pasien, masalah pramenopause dan pasca menopause. 10. Pola coping toleransi stres, mendeskripsikan kemampuan pasien dalam mengelola stres, respon coping sebelumnya, sumber dukungan, keefektifan pola coping dengan toleransi stres. 11. Pola nilai keyakinan, mendeskripsikan pola nilai, keyakinan, dan tujuan yang memandu pilihan atau keputusan pasien. Next. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat. 2. Kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak. 3. Kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neurovaskular. 4. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Next. Intervensi keperawatan. Diagnosa pertama, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan aliran darah ke otak terhambat. Untuk tujuan, NOC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan suplai aliran darah ke otak lancar dengan kriteria hasil, sirkulasi status tisu prefusi cerebral, kriteria hasil, mendemonstrasikan status sirkulasi, mendemonstrasikan kemampuan kognitif, menunjukkan fungsi sensori motorik kranial yang utuh, tingkat kesadaran membaik, tidak ada gerakan involuntar, intervensi NIC, intracranial pressure, ICP, kemudian monitor tekanan intrakranial, berikan informasi kepada keluarga, monitor tekanan perfusi cerebral, monitor tekanan perfusi cerebral, catat respon pasien terhadap stimuli,
monitor tekanan intrakranial pasien dan respon neurologi terhadap aktivitas, monitor jumlah drainase cairan cerebrospinal, monitor intake dan output cairan. Implementasi, memantau adanya tanda-tanda penurunan perfusi, GCS, memori, bahasa, respon pupil. 2. Mengobservasi tanda-tanda vital. 3. Memantau intake output cairan balance tiap 24 jam. 4. Mempertahankan posisi tirak baring pada posisi anatomis atau posisi kepala tempat tidur 15-30 derajat. 5. Menghindari falsafa manuver seperti batuk. Next. Diagnosa kedua, kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi ke otak. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien mampu untuk berkomunikasi lagi dengan kriteria hasil, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan perawat, dapat mengerti dan memahami pesan-pesan melalui gambar, dapat mengekspresikan perasaan secara verbal maupun nonverbal. Intervensi, libatkan keluarga untuk membantu memahami informasi. 2. Dengarkan setiap ucapan klien dengan penuh perhatian. 3. Gunakan kata-kata sederhana dan pendek dalam komunikasi dengan klien. 4. Dorong klien untuk mengulang kata-kata. Implementasi, mengevaluasi sifat dan beratnya afasia pasien. Jika berat, hindari memberikan isyarat nonverbal. 2. Melakukan komunikasi dengan wajar, bahasa jelas, sederhana, dan bila perlu diulang. 4. Berdiri di dalam lapang dada pasien pada saat bicara. 5. Melatih otot bicara secara optimal. 6. Melibatkan keluarga dalam melatih komunikasi verbal pada pasien. 7. Mengkolaborasi dengan ahli terapi bicara. Next. Diagnosa ketiga, komunikasi kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neurovaskular. Tujuan joint movement, aktivitas mobility level, kemudian self-care ADL transfer performer, KH, klien meningkatkan aktivitas fisik, mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas, memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilitas, intervensi, exercise terapi ambulasi, pertama monitoring vital signs sebelum dan sesudah latihan. 2. Konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. Kaji kemampuan pasien dalam mobilisasi. Latih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADL secara mandiri sesuai kemampuan. Implementasi, memantau tingkat kemampuan mobilisasi klien, merubah posisi tiap 2 jam, memasang trochanter roll pada daerah yang lemah, melakukan pasif atau aktif sesuai kemampuan. 6. Melibatkan keluarga dalam mobilisasi klien. 7. Mengkolaborasi fisioterapi. 8. Melatih pasien dalam pemenuhan kebutuhan ADL secara mandiri sesuai kemampuan. Next. Diagnosa keempat, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan kesadaran. Tujuannya setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas pasien efektif dengan KH menunjukkan jalan nafas paten, menunjukkan jalan nafas yang dengan KH menunjukkan jalan nafas yang paten, merasa tidak tercekik irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas, dan tanda-tanda vital dalam rentang normal. Intervensi airway management, buka jalan nafas, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, identifikasi pasien, perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan, keluarkan sekret dengan batu atau suction, auskultasi suara nafas, catat ada suara tambahan. Implementasi, mengauskultasi bunyi nafas, mengukur tanda-tanda vital, memberikan posisi semi-fowler sesuai dengan kebutuhan, melakukan penghisapan lendir, dan pasang opat jika kesadaran menurun, mengatur intake cairan untuk mengoptimalkan keseimbangan, memantau respirasi dan status oksigen. Next.
Ini untuk daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Septiadi Putranggrini. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok stroke. Apa saja gejala yang mungkin dialami pasien stroke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan saya Miftah Herunisa. Saya ingin bertanya pada materi asuhan keperawatan stroke. Pertanyaan saya, biasanya orang yang pernah mengalami stroke itu bisa kambuh kembali. Apa yang menyebabkan serangan stroke berulang kembali? Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Miftah. Untuk pertanyaannya, biasanya orang yang pernah mengalami stroke itu kenapa bisa kambuh kembali seperti itu Kak? Iya Mbak, betul. Resiko stroke bisa berulang kembali ini salah satunya yakni hipertensi, usia, kondisi sosial ekonomi, gangguan irama jantung, dan diabetes. Oleh sebab itu, pengendalian pada faktor risiko sangat penting. Upaya untuk menurunkan tekanan darah menjadi langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya serangan stroke kedua kalinya. Seperti itu. Bagaimana Kak Miftah? Terima kasih Kak atas jawabannya, bisa dimengerti dan bisa saya pahami. Ya, baik. Izin menjawab punyanya Kak Septi. Apa saja gejala yang mungkin dialami pada pasien stroke? Gejalanya itu bergantung pada lokasi buratan dan bervariasi antar individu. Gejalanya biasanya berupa kelemahan atau mati rasa pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau menelan, wajah terkulai, rasa pusing, dan kurangnya koordinasi. Bagaimana Kak Septi? Ya, Kak Fia, terima kasih atas jawabannya. Baik, iya.